Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Semla Formosa. Jadi kali ini sangat sedikit berbagi kisah atau berita atau cerita seputar TKI dan TKW di seluruh dunia. Berita yang pertama adalah beredar sebuah video seseorang tiba-tiba terjatuh di tengah-tengah kerumunan TKW atau TKI yang sedang berlibur di Taipei Main Station setelah melaksanakan sholat Idul Fitri hari ini. Hingga saat ini belum diketahui penyebab terjatuhnya pria tersebut. Dan berita yang kedua adalah program penyerahan mandiri sedang berlangsung tinggal 1 bulan lagi. Denda ringan proses cepat tidak ditahan semua disediakan. Bagi yang swasta segera hadir jika tidak bakal rugi. Nah, ini kesempatan bagi teman-teman yang swasta ya bisa menyerahkan diri secara mandiri sekarang karena ada keringanan ya, keringanan denda juga keringanan untuk prosesnya dipercepat. Nah, keringanan ini sedang berlangsung dan akan berakhir setelah 1 bulan kemudian. Jadi bagi teman-teman yang swasta, buruan ya kalau ingin menyerahkan diri, sekaranglah waktunya yang paling tepat karena prosesnya dipercepat juga biayanya sangat murah seperti itu guys. Nah, berita yang ketiga adalah ex-TKI swasta bisa balik lagi ke Taiwan setelah 5 tahun. Berikut syaratnya. Oke guys, sekarang kita langsung bahas berita yang pertama. Beredar sebuah video seseorang tiba-tiba terjatuh di tengah-tengah kerumunan TKI atau TKW yang sedang libur di Taipei Station setelah melaksanakan sholat Idul Fitri hari ini. Berikut videonya. Tepat pada tanggal 24 Mei pada hari Minggu yang bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri, di mana banyak TKI atau TKW yang habis melaksanakan sholat Id dibuat terkejut dan panik setelah melihat tiba-tiba ada seorang lelaki yang jatuh pingsan di depan Taipei Main Station. Dan akhirnya ada beberapa polisi yang datang untuk mengevakuasi atau mencari informasi, mencari tahu penyebab dari terjatuh pria tersebut, dan tidak menunggu lama akhirnya pria itu dibawa ke rumah sakit menggunakan ambulan. Banyak orang yang menduga bahwa beliau ini pingsan atau tiba-tiba jatuh itu dikarenakan karena penyakit jantung. Ada juga yang berasumsi bahwa beliau itu terkena itu virus ya. Jadi ini hati-hati bagi teman-teman yang liburan kemarin ke Taipei Main Station untuk jaga diri baik-baik, untuk selalu memperhatikan kesehatan seperti itu guys. Nah, itu tadi ya guys berita yang pertama. Oke, dan sekarang kita langsung bahas berita yang kedua. Program penyerahan mandiri sedang berlangsung tinggal 1 bulan lagi. Denda ringan proses cepat tidak ditahan semua disediakan. Bagi yang swasta segera hadir jika tidak bakal rugi. Menanggapi kebijakan epidemi pertahanan nasional, Departemen Imigrasi mempromosikan seperti menyerahkan mandiri khususnya untuk pekerja migran Indonesia yang berada di Taiwan bagi yang swasta atau kaburan. Program tersebut tidak lama, dari April sampai akhir Juni, dengan langkah-langkah seperti tidak ada penahanan, tidak ada kontrol, dan hukuman rendah. Program tersebut bekerja sama dengan program Departemen Imigrasi di Indonesia, Kantor Perwakilan Ekonomi dan Perdagangan Indonesia di Taipei, secara khusus menyewa sebuah villa besar dan mewah di kota Taoyuan dan kota Kaohsiung. Begitu juga menyediakan kamar untuk tidur dan makan gratis untuk PMI atau pekerja migran Indonesia bagi yang swasta atau kaburan di Taiwan, sembari menunggu proses dokumen seperti paspor dan lainnya. Nah, kita tahu ya guys, kalau misalkan kita tertangkap itu kemarin kita tahu ya, jadi bahwa dendanya itu 23.000 NT atau kisaran 12 juta rupiah, dan itu masih di penjara selama 2 bulan. Nah, sekarang pemerintah Taiwan mengadakan kebijakan baru yang akan berlangsung 1 bulan ke depan, di mana untuk TKI yang swasta apabila menyerahkan diri,
akan dipermudah proses kepulangannya dan tidak didenda terlalu banyak, juga tidak dipenjara atau ditahan guys. Yang biasanya kalau kita menyerahkan diri itu kita akan ditahan untuk beberapa waktu, ya emang cuma sebentar sih, dan tapi untuk biayanya itu kira-kira 23.000 atau kisaran 12 juta rupiah. Nah, untuk saat ini apabila kita menyerahkan diri itu didenda atau kita hanya membayar 2000 NT saja guys. Tapi ini hanya berlaku sampai bulan Juni ke depan. So masih ada waktu 1 bulan ya bagi teman-teman yang sekiranya ingin menyerahkan diri, ya gunakan momen ini ya, karena ini momen langka, dan semoga saja prosesnya bisa berjalan dengan lancar. Dan itu tadi ada pemberitahuan bahwa yang menyerahkan diri itu akan ditempatkan di sebuah villa seperti itu guys. Setelah menyelesaikan prosedur penyerahan mandiri, warga Indonesia dapat menetap tempat tinggal sementara dengan mudah, dan pada saat yang sama menyederhanakan proses penertiban dokumen perjalanan. Bersama dengan Departemen Imigrasi, mereka dapat membantu warga negara yang dilaporkan sendiri untuk menjalani prosedur pemulangan sehingga mereka dapat pulang dengan cepat. Kantor Perwakilan Ekonomi dan Perdagangan Indonesia di Taipei mengatakan bahwa kedua kantor tersebut bisa menampung total hingga 50 orang, termasuk 30 orang di Taoyuan dan 20 orang di Kaohsiung. Ketika mereka pertama kali memilih kantor sewa, mereka telah mengambil inisiatif untuk berdiskusi dengan staf Departemen Imigrasi. Saat ini ada sekitar 6 orang telah menyerahkan diri dengan mandiri di Taoyuan dan saat ini telah menyelesaikan prosedur pemulangan. Di antara mereka, Adi telah lewat waktu lebih dari 4 tahun ia bekerja di Taiwan. Dia mengatakan dia sangat merindukan keluarganya. Kebetulan tanggal 22 sampai 25 Mei adalah hari raya Idul Fitri di Indonesia. Ini setara dengan tahun baru Imlek di Taiwan. Dia dan teman sekamarnya sama-sama bahagia dan berharap dapat kembali ke rumah dan bersatu kembali dengan orang yang mereka cintai sebelum Idul Fitri. Kantor Perwakilan Indonesia juga meminta buat seluruh pekerja migran Indonesia atau PMI di negara Taiwan bagi yang statusnya ilegal manfaatkan program ini dari Departemen Imigrasi Taiwan sesegera mungkin. Selain mengurangi hukuman, begitu juga mereka dapat pulang dengan cepat karena prosesnya sesingkat mungkin. Departemen Imigrasi mengatakan bahwa saat ini Departemen Imigrasi melalui berbagai agen di Cina telah mengumumkan langkah-langkah untuk membantu ekspatriat penduduk untuk kembali ke negara asal mereka secepat mungkin, dan program ini tidak lama. Kesempatan ini hanya 1 kali saja akan berakhir pada akhir Juni. Ketika program ini sedang berlangsung, datanglah lebih awal dan pulang secepat mungkin. Saya juga berharap bahwa masyarakat dapat membantu mempublikasikan dan mendorong teman-teman yang Anda kenal dan status ilegal di Taiwan segera datang dan menyerahkan diri dengan mandiri. Untuk informasi program yang relevan, silakan hubungi hotline Departemen Imigrasi yaitu 08000024 881 atau hotline Departemen Tenaga Kerja 1955. Nah, ini kesempatan bagi teman-teman yang berstatus ilegal ya. Apabila ingin menyerahkan diri, maka gunakan momen ini sebaik mungkin, dikarenakan momen ini tidak terulang lagi atau tidak diulang lagi, hanya untuk saat ini saja. Dan kesempatannya itu tinggal 1 bulan ke depan ya. Nah, bagi teman-teman yang mungkin masih bingung ya bagaimana caranya untuk MD, ya bisa langsung telepon ya, hubungi hotline Departemen Imigrasi. Nah, ini nomornya ada di sini, atau hotline Departemen Tenaga Kerja 1955. Nah, itu tadi ya guys, berita yang kedua ya, semoga saja bermanfaat. Mungkin bagi teman-teman ada yang masih bingung, ya mungkin bisa komentar di bawah ya. Nah, nanti saya akan menjawab sebisa saya ya guys. Nah, oke, sekarang kita langsung bahas berita yang ketiga. Nah, berita yang ketiga ini adalah permintaan dari seorang netizen ya. Di situ dia berkomentar dan menanyakan tentang apakah ex-TKI ilegal itu masih bisa kembali lagi bekerja ke Taiwan. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit
informasi dan semoga saja bermanfaat ya guys. Ex-TKI swasta Taiwan bisa balik lagi ke Taiwan setelah istirahat 5 tahun di rumah. Berikut syarat-syaratnya. Diliput dari suarapmi.com, menanggapi banyaknya pertanyaan tentang TKI kaburan yang telah pulang ke Indonesia, apakah masih bisa ke Taiwan lagi? Maka kali ini redaksi akan menjawabnya sesuai dengan aturan yang berlaku. Jawabannya adalah bisa, namun harus menunggu selama 5 tahun setelah ia dideportasi sebagaimana dijelaskan oleh pegawai KDI Taipei beberapa waktu lalu. Pengen kesini lagi bisa asal masa pencekalan dari imigrasi Taiwan sudah selesai, ungkap salah seorang pegawai KDI sebagaimana diwawancarai oleh Mbok Cikrak. Ia juga menjelaskan beberapa syarat TKI kaburan bisa kembali lagi ke Taiwan dalam masa waktu 5 tahun. Berikut adalah syaratnya. Syarat yang pertama adalah tidak ada kasus. Jika dalam pendeportasian TKI tidak ada kasus kriminal di Taiwan, ia bisa kembali dengan mudah ke Taiwan setelah 5 tahun. Namun jika ada kasus maka ia akan di blacklist selamanya untuk memasuki Taiwan. Syarat yang kedua adalah PJTKI mau memproses. Komponen penting selanjutnya adalah PJTKI atau PPTKIS. Karena kebanyakan PJTKI tidak mau memproses mantan TKI kaburan karena beresiko yang terlalu besar di mana kedepannya ia akan menjadi kaburan kembali. Syarat yang ketiga adalah agensi menerima. Kebanyakan agensi tidak akan mengambil resiko berlebih dalam merekrut TKI di mana mereka lebih memilih calon TKI yang mempunyai track record bagus daripada TKI yang pernah kabur. Karena berisiko bagi agensi juga sangat tinggi terhadap sanksi atas banyaknya TKI kaburan. Syarat yang kelima adalah majikan menerima. Majikan juga akan mengetahui bahwa calon pekerjanya pernah kabur di Taiwan. Hal ini akan membuat majikan berpikir untuk menerima TKI tersebut, karena mungkin akan terjadi hal serupa, yaitu kabur saat ia ada masalah dengan majikan. Nah, dari 4 syarat di atas tentunya akan sangat sulit seorang TKI kaburan jika ingin kembali lagi ke Taiwan. Jika bisa, itu hanyalah keberuntungan saja bagi mereka. Sedangkan TKI yang belum 5 tahun juga bisa kembali ke Taiwan, namun ada syaratnya, yaitu syarat yang pertama adalah ada papa atau mama yang mempunyai KTP Taiwan yang akan menjaminnya di imigrasi. Yang kedua adalah atau ada anak yang mempunyai KTP Taiwan yang akan menjaminnya di imigrasi. Yang ketiga, dan atau ada suami atau istri yang mempunyai KTP Taiwan yang akan menjamin juga di imigrasi. Semoga informasi ini bermanfaat dan bagikan kepada rekan-rekan agar lebih berhati-hati memilih status antara resmi dan kaburan. Nah, itu tadi ya guys buat Mbak VHJ Fast ya. Jadi itu tadi informasi yang bisa saya bagikan ya, semoga saja bermanfaat. Kalau untuk saat ini memang ex-TKI ilegal bila ingin kembali ke Taiwan memang agak sulit ya, karena sudah ketat sekali. Dikarenakan sekarang sudah menggunakan paspor biometrik, di mana apabila kita ex-TKI ilegal itu akan ketahuan ya, akan terlacak di situ. Bahkan tindakan-tindakan kita dulu apabila kita sudah pernah melakukan tindakan kriminal atau tindakan-tindakan yang melanggar aturan atau hukum di Taiwan, maka di situ akan terlihat ya, bisa terlacak seperti itu guys. Kalau mungkin dulu ya sebelum menggunakan sistem biometrik paspor, kita masih aman guys, kita masih bisa balik lagi ke Taiwan tanpa harus melalui syarat-syarat seperti ini, seperti itu. Tapi sekarang sudah beda ya, sekarang sudah menggunakan sistem paspor biometrik, sehingga walaupun data kita sudah diganti semua pun di situ masih bisa terlacak guys, karena di situ ada sidik jari kita, dimana di situ bisa kelihatan semua ya, trik record kita dulu di Taiwan seperti apa itu bakal ketahuan semua. Jadi jangan salah, mungkin ada kemarin yang komentar bahwa dulu ya kakak saya
ex TKI Taiwan ilegal dan bisa dengan mudahnya masuk ke Taiwan. Mungkin dulu iya, tapi kalau untuk sekarang itu ketat sekali guys, tidak semudah itu, tidak semudah yang kita bayangkan ya. Jadi itu tadi ya guys ya, informasi yang bisa saya share, yang bisa saya bagi, semoga saja bermanfaat ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa pula share apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa pula klik tombol loncengnya agar bisa tahu video-video terbaru dari saya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.